Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana Bulawa dengan NPM 0735241105. Di sini saya ingin membuat tugas video SP pemrograman terstruktur saya, di mana dalam tugas ini saya disuruh untuk mengimplementasikan variabel dan tipe data, mengimplementasikan sistem kontrol, yaitu if, fungsi if, dan switch case. Setelah itu yang ketiga ada function, yang keempat ada looping, dan yang kelima ada goto. Nah, untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman C++, dan untuk program yang akan saya buat yaitu saya akan membuat kalkulator sederhana. Nah, dalam kalkulator ini dia dapat melakukan 4 operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selain itu, dalam program ini juga dia akan menunjukkan beberapa konsep dasar bahasa C++, yaitu saya menggunakan seperti variabel, tipe data, percabangan, function, switch case, perulangan, dan goto. Oke, kita langsung saja ke kode programnya. Sebelumnya saya akan mengetik terlebih dahulu untuk kode programnya. Setelah itu baru saya akan menjelaskan baris per baris tentang kode programnya. Oke, kita langsung saja. Using namespace. String aplikasi. Itu aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi kalkulator. In jumlah sama dengan 4, letter double hasil tebal. Itu kita maksud. Setelah itu kita lanjut ke function, fungsinya. Double hitung. Oke, iya.
operasi tutup kurung setelah itu while aktif code. Tambah kurang 3 itu kali 4 itu bagi dan 0 itu keluar. Itu integer fill, itu sin fill. Itu ini sederhana. Dari sama dengan 0 itu tanda kurung code setelah itu ada goto untuk validasinya, to if
kurang dari 1 dan pilihan lebih dari 4. To code setelah itu foto akan ulang setelah itu double A, B code angka angka 1 titik koma sin titik koma itu code angka angka 2 lebih dari setelah itu kita akan membuat switch case. Sini ada char switch pilih case 1
case 1 adalah tambah case 2 adalah kurang dan case 3 itu kali case 4 adalah bagi. Itu hasil dengan hitung ini, hitung A, B, open. Setelah itu kita membuat fungsi if else. Fungsi if. Nah, dalam fungsi if itu ada if else. Setelah itu if hasil lebih dari 0 hasil positif else if hasil kurang dari 0 hasil negatif. Else
ulang. Return. Oke. Saya jelaskan dulu, baru saya running. Nah, di sini ini adalah library dan namespace, di mana dalam namespace itu harus ada include. Nah, include IOStream ini dia digunakan agar program dapat menggunakan fungsi input dan output, yaitu send dan cout. Setelah itu kita menggunakan using namespace std digunakan supaya kita tidak perlu menulis std titik-titik di depan count dan sin. Itu tuh di sini adalah variabel dan tipe data, di mana string aplikasi, variabel dan tipe data string aplikasi. Nah, kalkulator setelah itu integer, variabelnya jumlahnya itu ada 4. Setelah itu double hasil dan bool aktif yaitu true. Nah, di sini tuh menggunakan untuk tipe data string itu, string aplikasi kalkulator itu sudah digunakan untuk menyimpan teks berupa nama aplikasi dan nilainya adalah kalkulator. Sedangkan integer itu jumlah dan sama dengan 4. Nah, ini dia digunakan untuk menyimpan jumlah operasi yang tersedia. Dan untuk nilainya ada 4. Setelah itu double hasil. Double hasil itu dia digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Dia menggunakan double karena hasil pembagian bisa merupakan angka desimal. Tapi contohnya itu kayak 7 bagi 2 sama dengan 3,2. Nah, makanya saya menggunakan double biar angka desimalnya bisa. Setelah itu terakhir ada boolean. Boolean aktif true. Nah, digunakan untuk mengontrol perulangan. Selain nilainya true, program akan terus dia berjalan. Nah, kalau dia ini false, setelah itu ada fungsi. Nah, di sini functionnya itu ada double hitung, double A, double B, dan char OP. Nah, fungsi digunakan itu untuk agar proses itu sudah berhitung, tidak ditulis berulang-ulang. Kayak menggunakan fungsi agar proses dia tidak berhitung, tidak ditulis secara terulang-ulang gitu. Nah, untuk parameter yang diterima itu ada angka pertama yaitu A, kedua B, dan ketiga ada OP yaitu operator matematika. Dan isi fungsi itu ada if, dimana if OP sama dengan tambah return A tambah B. Jika operator adalah tambah, maka fungsi dia mengembalikan hasil penjumlahan. Setelah itu ada else if. Nah, jika DP operatornya kurang, maka dia akan mengurangi angka. Setelah itu ada else if perkalian. Nah, jika operator itu kali, maka dia akan mengkalikan angka. Dan jika operatornya itu pembagian,
program terlebih dahulu dia akan mengecek apakah penyebab B bukan 0. Jika B hasilnya A bagi B, jika B itu dapat hasil 0, maka hal ini akan dilakukan program tidak mengalami error di pembagian dengan 0. Setelah itu ada fungsi main. Ini fungsi main. Itu yaitu program akan dijalankan. In main. Di sini akan menampilkan ini count itu untuk menampilkan judul program. Setelah itu ada output keluar. Nah, di sini while aktif yaitu true. Program akan terus menampilkan menu sampai menggunakan pilih keluar. Jika tong pilih nomor 1, setelah itu tong lanjut ke 2, setelah itu tong lanjut ke 3 dan ke 4, maka program itu dia akan terus berjalan. Dia akan berjalan terus menerus kecuali kita pilih 0, maka dia akan keluar. Setelah itu pilih ini infill, dan si pilih itu menggunakan pengguna memasukkan pilihan menu. Misalnya tuh memilih nih, misalnya tuh pilih 1, maka dia akan menambahkan. Kalau tuh pilih 4, maka dia akan dibagikan. Setelah itu ini adalah percabangan if pilih 0. Jika pengguna tuh pilih 0, maka proses itu dia akan menampilkan selesai lalu keluar dari perulangan pengguna. Jika ini adalah validasi menggunakan if dan goto. Ini kan di situ if fill lebih dari 1, setelah itu dia kurang dari 1 dan lebih dari 4. Jika menggunakan jika masukkan angka selain dari 1 dan 4, maka program akan menampilkan salah. Dia tidak dapat dijalankan, lalu itu menjalankan goto ulang, artinya program akan langsung lompat ke tabel. Kemudian kembali ke awal perulangan. Setelah itu input 2 bilangan. Nih, double A dan B. Nah, kemudian tuh masukkan ini sin A dan B, setelah itu si out angka 1 dan 2. Nah, di sini ada switch case. Switch case itu program yang mengubah pilihan menu menjadi operator matematika. Kayak switch pilih. Jika pilih 1, maka dia akan menampilkan operator tambah. Dan jika pilih 2, maka dia akan menampilkan operator kurang, dan jika pilih 3, maka dia akan menampilkan operator perkalian. Setelah itu jika pilih 4, maka dia akan menampilkan operator pembagian. Nah, jadi switch ini digunakan untuk menentukan operator berdasarkan pilihan pengguna. Setelah itu memanggil fungsi untuk menghitung hasil A, B, dan operator. Misalnya nilai A itu 20, B itu 5. Itu operatornya tambah, maka fungsi itu dia akan menghitung. Jadi 20 tambah 5 yaitu 25. Nah, nilainya disimpan ke variabel hasil. Setelah itu ada if else. Ini if else if. Program ini dia akan if hasil ini program dia akan mengecek apakah hasil if else lebih dari 0. Jika lebih besar dari 0, maka output hasil itu positif.
Nah, jika hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya akan negatif. Jika sama dengan 0, maka output hasilnya yaitu 0. Setelah itu ada ulang. Ini adalah go to. Jika input menu salah, maka program itu akan melompat ke label ini. Dia sudah mengakhiri iterasi saat ini. Karena masih berada di dalam while, maka menu itu dia akan ditampilkan kembali. Gitu. Oke, mungkin lebih ringkas saya jelaskan saja ya alur kerjanya. Yang pertama, yaitu program dia akan menampilkan judul kalkulator. Yang kedua, program dia akan menampilkan menu operasi. Setelah itu yang ketiga, pengguna itu dia memilih operasi. Yang keempat, jika dia memilih 0, program akan selesai. Dan jika pilih tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu. Setelah itu, pengguna itu sudah memasukkan 2 angka kayak menggunakan operator dan menggunakan operator switch, menentukan operator. Itu bisa menggunakan tambah, kurang, kali, atau bagi. Itu fungsi hitung. Dia menghitung hasil sesuai operator. Dan program itu dia akan menampilkan hasil sekaligus keterangan apakah hasil tersebut positif, negatif, atau 0. Setelah itu program dia akan kembali sampai pengguna memilih keluar. Nah, di sini sudah ada ini string, integer, double, dan boolean itu variabel dan tipe data. Dia itu untuk menyimpan data, sedangkan if, else if, dan else if itu udah validasi untuk menentukan kategori hasil. Sedangkan switch case sudah memilih operator matematika berdasarkan menu yang dipilih. Dan untuk fungsi sendiri itu agar proses perhitungan lebih rapi dan tidak untuk fungsi sendiri itu agar proses perhitungan itu udah lebih rapi dan dia kayak tidak berulang begitu. Terus ada perulangan while. Perulangan while ini agar dia menentukan terus ditampilkan sebagai pengguna memilih keluar. Nah, terakhir ada go to. Itu label sebagai contoh pengguna lompatan program saat input tidak valid meskipun dalam praktik modern penggunaan go to umumnya dihindari dan lebih disarankan menggunakan perulangan atau percabangan yang lebih terstruktur. Oke, mungkin sampai di situ saja tugas SP pemrograman video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya akan coba running dulu. Sebelum saya tutup, saya akan running. Sini saya akan pilih nomor 1 dulu. Untuk angka pertama yaitu 25, angka kedua 56. Nah, hasilnya positif. Itu yang kedua 76 kurang 90. Nah, hasilnya itu negatif. Setelah itu kita ke perkalian 78 kali 5 dan 350 positif. Setelah itu bagi 337 bagi 67. Nah, hasilnya itu 5,029885.
itu positif. Setelah itu karena sudah selesai, maka saya akan pilih menu, saya pilih 0, maka tampilan selesai. Oke, mungkin sampai di situ saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.